Sungai Efrat terdapat ditemukan banyak emas. Apakah ini tanda akhir zaman? Sempat muncul beberapa berita di media kalau warga lokal sekitar Al-Furat di Suriah menemukan emas yang mudah didapat, sangat mudah, dengan tangan aja mudah didapat, bukan nambang misalnya teman-teman. Dan banyak yang heboh gitu ya. Apakah ini benar salah satu tanda hari kiamat? Menurut saya, ya ini pas sekali dengan peristiwa-peristiwa lain yang terjadi. Ini kan Sungai Efrat kisahnya ada di dalam Al-Quran. Sahih. Apakah juga ada di kitab lain? Sungai Al-Furat sebenarnya disebutkan di Perjanjian Lama dan disebutkan di Perjanjian Baru. Kalau sekarang ini kenapa ketika ada emas ini hanya umat Islam aja yang terlihat sepertinya ramai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ini menghebohkan dan viral di dunia maya, di TikTok, di berbagai platform mengenai Sungai Efrat yang ternyata ditemukan banyak emas. Secara sains ya, tidak pernah ada tambang emas di sekitar tempat itu gitu. Yang uniknya bahwa di Sungai Efrat akan muncul emas ini sudah ada di hadis 1400 tahun yang lalu sebagai salah satu tanda akhir zaman. Makanya langsung heboh orang-orang. Apakah ini yang menjadi tandanya kalau sebentar lagi akan akhir zaman? Iya, bersama kita sudah ada Syekh Muhammad Al-Fuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, terakhir kali antum kemari, Masya Allah responsnya luar biasa. Banyak yang akhirnya kenalan dengan antum juga dan Masya Allah. Ilmu antum mudah-mudahan jadi pelajari antum. Amin, 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 rabbal alamin. Pasti antum dengar dong mengenai Sungai Efrat ini ya, yang orang dengan mudahnya mendapatkan emas di dasar dari sungai yang sudah mengering, begitu ya. Bagaimana menurut pendapat antum nih? Apakah ini ada keterkaitan dengan akhir zaman? Tamam, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya bisa dikatakan puncak ya dari tanda-tanda kecil akhir zaman, yaitu adanya emas di Sungai Al-Furat. Oh, itu tanda kecil sih? Ini masih tanda kecil sebenarnya. Dan kalau pertanyaannya apakah ini akan terjadi suatu hari, maka pasti jawabannya 100% akan terjadi. Karena ini sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Yushikul Furat an yanhasir ala jabalin min dhahab." Akan ada suatu saat, satu waktu di mana Sungai Al-Furat itu, kadang-kadang disebut Efrat, Al-Furat dan lain-lain, akan menyusut dan akan muncul gunung emas. Jadi kalau pertanyaannya ini akan terjadi atau tidak, pasti akan terjadi 100%. Kemarin sempat muncul beberapa berita di media kalau warga lokal sekitar Al-Furat di Suriah menemukan emas yang mudah didapat, itu sangat mudah, dengan tangan aja mudah didapat, bukan nambang misalnya teman-teman. Dan banyak yang heboh gitu ya. Apakah ini benar salah satu tanda hari kiamat? Menurut saya, ya ini pas sekali dengan peristiwa-peristiwa lain yang terjadi. Jadi kemungkinan besar, ya benar, ini tanda yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi mungkin ini kayak semacam pembukaan, karena literally nanti akan keluarnya gunung emas gitu. Sahih. Sebenarnya kalau kita mau membahas masalah ini dari latar belakangnya, gak apa-apa ya, kita bahas dari latar belakangnya. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis sahih bahwa umat Islam ini akan mengalami 5 fase. Mungkin teman-teman juga banyak yang udah tahu 5 fase ini. Fase yang pertama an-nubuwah, masa kenabian. Kemudian takunu fikum ila ma syaa Allah an takun. Akan tetap fase ini sampai Allah menghendak, sampai fase ini berhenti atau selesai, berakhir. Kemudian akan ada khilafah ala minhajin nubuwah, kepemimpinan khilafah atas minhaj jejak kenabian. Kemudian akan selesai. Kemudian akan ada mulkun 'ad. Mulkun 'ad itu kerajaan yang menggigit. Kerajaan yang masih ada rahmatnya, masih ada kebaikannya, tetapi sistem politiknya bermasalah. Ini yang terjadi di zaman Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, itu semuanya masih ada rahmat, syariat masih diterapkan, tetapi sistem politiknya bermasalah. Jadi kepemimpinan diwariskan. Sementara dalam Islam kepemimpinan tidak bisa diwariskan. Kemudian akan ada mulkun jabri. Mulkun jabri itu yang kita sekarang, kerajaan yang memaksa.
di mana darah ditumpahkan, di mana harta dimakan, di mana kehormatan dicacimaki, dilecehkan dan lain-lain. Itu yang terjadi di zaman kita ini. Kemudian akan ada lagi fase yang kelima, dan ini fase terakhir di dunia ini, yaitu fase khilafatun rasyidatun ala minhajin nubuwah, khilafah rasyidah atas minhaj kenabian lagi. Tapi para ulama menyampaikan satu hal lagi, yaitu dari fase ke fase selalu ada masa transisi. Jadi dari fase pertama ke fase kedua ada masa transisi. Misalnya dari fase kenabian ke fase khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah, masa transisi itu namanya perang kemurtadan. Ketika suku-suku Arab di zaman Abu Bakar As-Siddiq keluar dari Islam, kemudian terjadi perang. Kita sekarang di fase keberapa? Kita di fase yang keempat. Tinggal fase yang kelima. Harus ada kejadian transisi di antaranya. Beberapa ulama mengatakan bahwa kejadian transisi di antaranya itu adalah perang dunia ketiga. Ini adalah kejadian transisi yang akan mengantarkan kita dari fase keempat ke fase kelima. Dan ini disebutkan dalam hadis Rasulullah dengan sebutan kharabul jabriyat, hancurnya kerajaan yang menggigit. Hancurnya kerajaan yang memaksa. Yaitu kerajaan-kerajaan yang kita lihat di dunia sekarang. Perang dunia ketiga itu, menurut saya dan menurut beberapa ulama lain yang membahas soal akhir zaman, itu akan mulai dari Sungai Al-Furat. Mulainya dari Sungai Al-Furat. Berarti sebenarnya akan kejadian, cuma nggak tahu kapan gitu ya. Sahih. Tapi ini sudah dikode jadi ibaratnya. Sahih. Kenapa? Karena di beberapa hadis lain yang membahas Sungai Al-Furat, di hadis Sahih Rasulullah SAW, bahwa akan terjadi perang besar karena semua negara kuat di dunia ini merebut Sungai Al-Furat ini, atau merebut gunung emas yang di Sungai Al-Furat. Jujur, dulu ketika saya membaca hadis ini, saya mengartikannya bukan gunung emas. Saya mengartikannya sumber daya alam yang baru. Tidak harus emas, bisa minyak bumi, bisa minerals tertentu, bisa yang lain. Tapi ternyata kemungkinan besar emas, karena apa yang kita lihat sekarang. Memang emas ya? Sepertinya memang emas. Semua negara kuat akan berebut mau ambil gunung emas tersebut. Sampai kata Rasulullah SAW, setiap 100 orang yang masuk perang ini, yang selamat hanya satu saja. Coba bayangkan, ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Persentase kematian dalam perangnya 99%. Itu luar biasa, nggak pernah terjadi di perang dunia pertama, tidak pernah terjadi di perang dunia kedua. Ini bakal jadi perang di mana banyak negara yang akan setelah perangnya capek gitu. Dan negara-negara besar yang keluar dari perang ini, keluar dalam keadaan capek dari perang tersebut, akan mulai berhenti memberi dukungan kepada kerajaan yang memaksa. Mesir, Arab Saudi, dan lain-lain. Sehingga kerajaan yang memaksa itu akan melemah juga. Lama-lama akan turun. Dan akan masuk ke fase berikutnya, yaitu kepemimpinan yang rasyidah atas minhaj kenabian. Tapi di sana berarti memang literally daerah ini akan menjadi rebutan. Sahih. 100 ini kan bukan jumlah pasti, tapi perumpamaan kan, dari 100% 99% akan mati gitu kan. Ketika munculnya gunung emas itu, sebagaimana memahami kata gunung emas ini, ada yang bilang memang secara fisik itu gunung emas. Ada yang tadi antum bilang adalah sumber kekayaan lain. Gitu, maksudnya diperumpamakan dengan emas, dan semua pada berebut untuk mengambil itu. Loh, kalau udah ada hadis begini, mestinya orang Islam nggak ikutan ke sana dong. Betul sekali. Kata Rasulullah SAW, "Faman hadarahu fala ya'khudh minhum syai'an." Barang siapa yang hidup sampai melihat perang tersebut, maka jangan mengambil dari emas tersebut. Karena emas yang akan direbutkan oleh negara besar itu, yang mereka kira ini akan menjadi sumber mereka kaya dan mereka menguasai dunia, ternyata ini akan menjadi alasan mereka melemah dan mereka mulai turun dan naik lagi Islam di fase yang kelima. Karena sudah kehabisan energi gitu. Sahih, kehabisan energi dan banyak kerusakan yang terjadi. Contoh yang Rasulullah SAW berikan dalam hadis, setiap 100 orang yang mati 99. Berarti kita bisa katakan juga setiap 100 tangki militer yang ikut perang tersebut, 99 yang rusak. Jadi semua negara besar yang masuk perang ini akan keluar dari perang ini
capek dari perangnya, banyak sekali warganya yang mati, banyak sekali sumber daya manusia yang hilang, banyak alat militer yang gak ada, rusak di dalam perang tersebut. Jadi ini akan menjadi alasan kenapa mereka melemah, dan ini akan memberi celah, memberi kesempatan untuk umat Islam untuk naik lagi. Naik lagi ya. Jadi kalau kita lihat ini kayaknya akan jadi besar banget ya. Kalau memang sampai diperebutkan negara, berarti ini secara fisik juga jelas. Ya kan? Kalau ketika di antara 100 negara ke negara, misalnya 100 itu persatunya negara, nggak mungkin Amerika nggak ikut. Sahih. Nggak mungkin Israel nggak ikut gitu kan. Untuk perebutan seperti ini mereka mungkin paling dulu ya. Dan kalau mereka sampai ikut, berarti kan ini akan ada kontes persenjataan militer yang paling besar. Dan ini akan main serang-serangan. Saling membunuh gitu ya. Nah sisanya cuma satu. Nah tapi setiap orang katanya merasa siapa tahu dia satunya gitu. Betul. Setiap orang merasa saya yang akan selamat. Jadi setiap negara yang masuk perang ini, baik itu Amerika, Cina, India atau yang lain, merasa saya yang akan menang. Saya yang akan mengambil gunung emas tersebut. Saya yang akan mengambil gunung emas tersebut dan menjadi pemimpin dunia di era berikutnya. Mereka nggak tahu kalau perang ini akan menjadi alasan mereka hancur gitu. Ini menarik nih ya. Jadi kadang-kadang kita kalau melihat secara literally fisiknya, mungkin kita juga akan ikutan berebut. Tapi kalau dikasih pesan gini, Allah akan lihat siapa yang patuh, siapa yang enggak ya. Kalau ada orang Islam yang ikutan di kontes ini untuk ngambil dan kemudian meninggal, beliau ahli apa nih hukumnya? Kita sebenarnya tidak bisa cap 100% ahli apa. Ya kan, apa ya, surga dan neraka itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah di Al-Qur'an, "Laisa laka minal amri syai'." Bukan urusanmu wahai Muhammad menentukan ini ahli neraka atau ini ahli surga. Tapi dari hadis-hadis yang ada, ya jelas tempatnya bukan neraka. Tapi kalau tempatnya bukan surga. Tapi kalau Allah ingin mengampuni mereka, ya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berarti kan mengingkari perintah Allah untuk menjauhi itu ya. Sahih. Tapi kalau sekarang nih saya, ini kan Sungai Efrat kisahnya ada di dalam Al-Quran. Sahih. Sedangkan ini sebuah sungai yang sudah ada dari zaman-zaman sebelum Al-Quran turun. Apakah juga ada di kitab lain? Sahih. Sungai Al-Furat sebenarnya disebutkan di Perjanjian Lama dan disebutkan di Perjanjian Baru. Ada semua ya? Ada semua. Dan saya tidak mau saudara, kalau ada yang saudara teman-teman yang Nasrani yang menonton ini, saya nggak mau mereka tersinggung. Tapi menurut pemahaman Islam, kitab suci Injil dan Taurat yang ada sekarang itu ada sebagian kecil benarnya dan sebagian besar sudah diubah-ubah. Ini pandangan Islam ya. Jadi kita nggak memaksa pandangan ini ke orang lain. Jadi kitab suci mereka yang ada sampai sekarang itu masih ada sebagian kecil benarnya, masih ada sebagian kecil yang tersisa dari wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Isa atau kepada Nabi Musa. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, Sungai El-Furat disebutkan di kitab Raja-Raja 4:21 yang berbunyi, Salomo memerintah atas seluruh kerajaan dari Sungai El-Furat sampai negeri orang Filistin dan sampai perbatasan Mesir. Kemudian kalau kita lihat juga di Perjanjian Baru di kitab Wahyu 16:12 yang berbunyi, malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai besar Efrat, maka keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja dari sebelah timur. Dan ini menarik sekali. Kenapa ini menarik? Perhatikan kata raja-raja dari sebelah timur. Ini maksudnya apa? Ketika saya melihat penafsiran dari ahli penafsiran Alkitab, kata mereka raja-raja dari sebelah timur itu maksudnya antara Persia, Cina atau India. Dan ini mirip dengan hal yang kita juga sebagai umat Islam percaya, yaitu ketika kita akan melakukan perjanjian perdamaian dengan bangsa Rum. Dan di akhir zaman kita akan melakukan perjanjian perdamaian dengan bangsa Rum. Kemudian kata Rasulullah, tuharibuna aduwan min khalfikum. Kita akan bersatu, kita akan bekerja sama dengan bangsa Rum untuk memerangi musuh dari belakang kita. Musuh di belakang itu berarti siapa?
Musuh dari belakangnya itu rujukan dari mana? Karena dari Syam. Ini dari Syam, betul. Dari Bisa Iran dong, bisa. Bisa Iran, bisa Rusia. Rusia kan. Oh, Rusia di sana ya. Rusia di sana. Atau di atas ya, di utara. Bisa Iran, bisa India. Semua arah ini, semua arah timur itu bisa termasuk. Bisa Cina juga. Mas. Oh. Siapa sekarang kekuatan yang di dunia ini yang lagi naik sekali? Cina. Siapa kekuatan yang memang besar tapi masih membutuhkan support itu? Ya Rom, seperti ini. Ya. Ini juga masih ada kaitannya dengan tanda-tanda akhir zaman dalam Islam. Ada juga nih yang di Wahyu bawahnya nih, yang 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Armageddon itu artinya kiamat ya, hari akhir ya. Perang besar ya, hari akhir. Jadi agak mirip ya. Nggak mungkin kalau kemudian mungkin teman-teman Nasrani yang memperhatikan ini, kalau kita lagi ulasan akhir zaman, kadang-kadang ada yang nggak sepaham gitu ya. Sahih. Itu hal yang biasa gitu ya. Tapi ternyata di kitabnya juga pernah ada membahas juga mengenai Sungai Efrat ya, walaupun nggak ada emasnya di sini. Sahih. Gitu ya, sampai bahwa ternyata banyak juga dia mengatakan Sungai Efrat ya. Perjanjian lama juga ada, perjanjian baru juga ada. Tapi memang terkait dengan peristiwa di akhir zaman. Kalau sekarang ini kenapa ketika ada emas ini hanya umat Islam aja yang terlihat sepertinya ramai? Jujur ya, karena kita mungkin bisa dikatakan satu-satunya umat di dunia ini yang memperhatikan, memvalidasi, menghafal kitab sucinya. Yani mana ada di umat beragama yang lain di mana kitab suci dihafal, terus ada lomba untuk menghafal kitab sucinya, tuh nggak ada lagi. Ya. Sehingga kita benar-benar meneliti kitab suci kita yaitu Al-Quran Al-Karim dengan sangat teliti, sangat detail, sehingga semua informasi yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah, hadis Rasulullah merupakan wahyu juga. Hadis sahih yang disebutkan dalam hadis Rasulullah kita teliti dengan baik. Mungkin tidak ada umat lain yang melakukan seperti ini. Makanya ramai itu gara-gara ya itu. Walaupun disebut di kitabnya masing-masing, tapi sepertinya ya memperhatikan detail karena gini umat Muslim ya, alhamdulillah. Sahih. Ya. Alhamdulillah. Sahih. Nah kalau misalnya sudah keluar ini, akhirnya misalnya ini habis dari emasnya, kemudian keluar gunung emasnya, kemungkinan terbesar tanda berikutnya apa? Apa langsung Imam Mahdi atau bagaimana? Kemungkinan besar tanda berikutnya ini kan ranah ijtihad. Ya, ranah ijtihad bisa berbeda pendapat ya. Kalau menurut saya sudah benar muncul gunung emasnya, dan ini tidak akan muncul dalam waktu sehari semalam gitu ya. Ini akan membutuhkan waktu sampai benar-benar muncul dan sampai benar-benar negara barat itu mengetahui bahwa ini beneran emas. Ya, karena pasti mereka kirim peneliti yang mengecek dan lain-lain. Setelah selesai itu akan terjadi satu hal, yaitu runtuhnya kerajaan yang memaksa. Ini pasti akan terjadi. Dan yang pertama runtuh itu sebenarnya Suriah. Iya. Nah, Bashar al-Assad itu memaksa, yakni bisa masuk kategori kerajaan yang memaksa. Itu sudah runtuh. Dan akan diikuti oleh negara-negara yang lain di Timur Tengah juga. Kalau runtuh Syria kan sudah. Apa akan runtuh lagi ya sekarang? Sepertinya enggak. Al-Jalani ini. Al-Jalani, Muhammad Al-Jalani. Ahmad Ash-Shara. Nah, kalau misalnya sekarang nih, misalnya negara-negara itu runtuh, berarti diawali dengan Syria nih. Sahih. Berarti ada kemungkinan negara-negara lain yang begitu juga akan runtuh. Itu menurut saya bukan kemungkinan, itu pasti. Tapi waktunya kapan? Ini yang kita belum tahu. Tapi ini terjadi sebelum Imam Mahdi. Sebelum Imam Mahdi. Ini sebelum Imam Mahdi semua. Jadi runtuh semua. Kemudian negara-negara tersebut dipimpin oleh orang dari masyarakat, bukan dari bagian elit gitu yang memimpin ya. Dipimpin oleh orang-orang dari masyarakat yang benar-benar dari orang awam, bukan orang awam tapi masyarakat biasa ya. Bukan politikus elit gitu maksud saya. Kemudian mereka lama-lama akan bersatu. Kenapa? Karena mirip-mirip gitu ya. Kami keluarnya dari masyarakat ya. Kami benar-benar berjuang demi bisa memimpin negeri kami gitu. Jadi lama-lama akan bersatu. Ketika mereka bersatu,
mereka akan bisa membebaskan Baitul Maqdis. Oh, tujuannya itu Baitul Maqdis. Sahih. Kalau Baitul Maqdis sudah bebas, halas tunggu Imam Mahdi. Tapi saya dengar katanya ada proses juga nanti di antara tanda itu adalah Ka'bah dihancurkan. Sahih. Sahih. Berarti kan harus muncul Imam Mahdi dulu baru Ka'bah dihancurkan dong. Sahih. Karena Imam Mahdi dilantik di sana kan. Betul sekali. Tapi soal Ka'bah dihancurkan itu juga menjadi perdebatan antara para ulama. Apakah sudah dihancurkan atau akan dihancurkan lagi di masa depan? Karena memang Ka'bah sudah dihancurkan satu kali. Pernah. Di zaman Abdullah bin Az-Zubair. Untuk dibangun lagi? Bukan. Dihancurkan karena serangan. Oh. Jadi ceritanya Abdullah bin Az-Zubair mendirikan sebuah dinasti yang ada di sejarah Islam tetapi tidak terkenal, namanya dinasti Zubairiyah. Abdullah bin Az-Zubair anak dari Az-Zubair bin Awam, sahabat yang besar. Abdullah bin Az-Zubair sendiri sahabat Rasulullah SAW. Dia mendirikan dinasti tersebut dan dia memimpin Makkah dan beberapa negara lain di dunia Islam waktu itu. Kemudian dari pihak Umayyah tidak terima ada dinasti baru yang muncul. Jadi dari pihak Umayyah kirim satu pemimpin, satu panglima yang sangat kejam, yang terkenal sekali, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Itu pemimpin yang kejam sekali. Dia pergi ke Makkah, kemudian dia kelilingi Makkah. Kemudian Abdullah bin Az-Zubair tidak mau menyerah. Maka Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi mulai lempar Makkah dengan manjanik. Manjanik itu pelempar batu. Jadi batu yang sangat besar. Kayak ketapel gitu ya? Betul sekali. Salah satu batu tersebut yang sangat besar kena Ka'bah. Dan hancur Ka'bah waktu itu. Oh, itu pernah. Jadi sebenarnya yang menghancurkan Ka'bah itu pertama kali bukan orang Yahudi misalnya. Itu orang Muslim sebenarnya. Orang Muslim malah. Orang Muslim. Ka'bah dihancurkan dan Al-Hajjaj masuk dan membunuh Abdullah bin Az-Zubair dan mensalibkan Abdullah bin Az-Zubair di salah satu dinding Ka'bah yang tersisa. Oh, disalib di situ? Disalib di situ. Jadi menurut beberapa ulama Ka'bah sudah dihancurkan di zaman itu. Dan ada pendapat lain Ka'bah akan dihancurkan lagi di pas mendekati akhir zaman. Itu sebelum Imam Mahdi atau setelah Imam Mahdi itu perdebatan ya. Sahih. Karena kan Imam Mahdi akan dilantik di Ka'bah kan gitu. Berarti kan harus ada Ka'bahnya. Dan juga akan ada bumi terbelah kalau nggak salah. Sahih. Bumi terbelah itu berarti sebelum Imam Mahdi. Sebelum, kemungkinan besar sebelumnya. Yang paling mungkin setelah ini fase apa? Kalau setelah ini maksudnya, setelah sungai Furat itu harus, menurut saya perang dunia ketiga itu harus terjadi dulu. Baru kita akan masuk fase berikutnya itu. Betul, baru kita akan masuk. Jangan salah paham bahwa Syekh maunya perang dunia ketiga, enggak. Tapi maksudnya secara pertandaan yang paling cocok setelahnya ini perang dunia ketiga ya. Sahih. Soalnya hal-hal yang lain itu masih kayak ini, kayak kejadian-kejadian kenabian. Misalnya kayak Nabi Isa turun nih di zaman logika sekarang nih, lihat orang terbang kan masih belum zaman Nabi dulu ya gitu. Kalau zaman sekarang kan zaman teknologi kayaknya nggak mungkin ada orang terbang. Tapi nanti ketika ada masa itu lagi kita akan lepas ini era-era ini. Kita akan kembali ke zaman Nabi ya. Zaman seperti Nabi namanya ya. Sahih. Nah itu dia guys. Itu perang dunia ketiga. Kemudian kerajaan yang memaksa hancur. Kemudian Baitul Maqdis bebas. Israel juga hancur. Kemudian umat Islam bersatu, ibu kotanya berpindah ke Baitul Maqdis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita al-khilafah nazalat ardan muqaddasah, fa'lam anna as-sa'a aqrabu ilayya min yadayka hadha." Rasulullah taruh tangannya di atas salah satu sahabat, di atas salah satu kepala sahabat. Kemudian Rasulullah bersabda, "Jika sudah melihat ibu kota umat Islam itu sudah di Baitul Maqdis, maka kiamat lebih dekat dibanding tanganku dan kepalamu." Jadi sangat dekat. Wah, berarti udah waktunya nih, udah nempel ya. Tapi kalau sekarang nih kelihatan kayak ya kita menunggu atau menyongsong sesuatu yang besar guys. Kita enak aja, kayaknya udah bosen banget di dunia. Tapi kiamat juga sebenarnya kita juga nggak berani guys. Kiamat juga kita nggak akan sanggup kan sekarang ini kan untuk bisa menghadapi kiamat ini. Nah, misalnya kita tinggal nunggu kedatangan Imam Mahdi. Apa yang mesti dilakukan oleh umat Muslim sekarang dengan tanda-tanda ini? Sebenarnya kita umat Islam, kita tidak ada perintah sama sekali untuk menunggu Imam Mahdi. Nggak ada ya? Nggak ada. Beda sama misalnya pemahaman Syiah. Ada pemahaman perintah untuk menunggu Imam Mahdi. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada. Kita ada perintah untuk bekerja keras.
Karena kita nggak tahu siapa Imam Mahdi. Iya. Kata Rasulullah SAW, Imam Mahdi yuslihuhu Allahu fi yaumin wa laylah, akan disiapkan menjadi Imam Mahdi dalam waktu sehari semalam. Bisa jadi Imam Mahdi sudah ada di antara kita sekarang, tapi kita nggak tahu kalau dia nanti di masa depan bakal jadi Imam Mahdi. Kita nggak ada perintah untuk menunggu Imam Mahdi, kita ada perintah untuk bekerja keras. Tapi ciri-cirinya ada. Ciri-cirinya banyak. Ciri-cirinya sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Yani misalnya dia dari keturunan Rasulullah. Kemungkinan besar dari keturunan Al-Hasan, bukan dari keturunan Al-Husain. Jadi dalil yang menunjukkan bahwa dia keturunan Rasulullah itu dalil sahih. Tapi dalil yang menunjukkan bahwa dia dari keturunan Al-Hasan bukan Al-Husain itu dalil hasan. Dalil yang di tengah antara dhaif dan sahih. Ali bin Abi Thalib pernah taruh tangannya di atas kepala Al-Hasan, kemudian mengatakan, "Inna ibni hadza sayyid." Anakku ini seorang pemimpin dan akan muncul dari keturunannya orang yang memimpin seluruh umat Islam. Karena kalau sekarang ini berarti kan udah kalau beliau akan dilantik berarti sudah hidup sekarang ini kan. Sahih. Nah, cara membedakannya gimana? Mana yang keturunan Hasan dan keturunan Husain? Ada ciri khusus gak? Dari segi silsilah nasabnya bisa dibedakan sebenarnya. Nggak, kalau kita ketemu kan ketika di Mekah itu kan orang langsung yakin dia orangnya. Ada yang membedakan nggak ciri fisiknya? Ada yang membedakan. Hidungnya mancung. Tapi sekarang semua orang Arab kan hidungnya mancung ya. Semua. Tapi belum tentu Imam Mahdi itu orang Arab. Belum tentu Arab? Belum tentu Arab. Kan ada keturunan Rasulullah di negeri yang non-Arab. Ada. Mas, bisa jadi non-Arab. Kita tidak tahu. Bisa jadi Arab, bisa jadi non-Arab. Jadi yang punya nama Muhammad bin Abdullah. Itu dia. Siap-siap ya guys ya. Siapa tahu kamu nih Imam Mahdinya nih. Karena nubuahnya udah seperti itu. Nah kalau sekarang, kalau kita ngomongin mengenai Sungai Efrat sendiri, punya kegunaan khusus gak sih untuk negara-negara di sana? Sungai Al-Furat, ada satu informasi yang jarang diketahui tentang Sungai Al-Furat. Yaitu Sungai Al-Furat itu sebenarnya sungai yang berasal dari surga. Rasulullah SAW bersabda, "Sayhanu wa Jayhanu wal Furatu wan Nil min anharil jannah." Sungai Sayhan yang ada di Turki Selatan sekarang, dan Sungai Jayhan yang ada di Turki Selatan juga, dan Sungai Al-Furat yang juga ada di Turki Selatan dan lanjut ke Irak dan Suriah, dan Sungai Nil di Mesir itu dari sungai surga. Jadi Sungai Al-Furat selain kegunaannya dari segi ekonomi dan lain-lain, itu sungai yang mulia dalam Islam, sungai yang dimuliakan dalam Islam. Selain itu, semua area yang kanan kirinya itu ada yang subur sekali. Jadi menjadi sumber ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat Irak dan masyarakat Suriah juga. Kegunaannya dari segi ekonomi ya seperti itu, untuk pertanian dan lain-lain seperti itu. Nah ketika sekarang ini udah mengering, berarti udah nggak ada kegunaannya gitu. Apa udah buat wisata air gitu segala macam nggak ya? Akan ada kegunaannya lain, yaitu perang yang akan terjadi di situ. Nah seperti ya. Ini kalau terjadi benar ada perang di situ, udah benar-benar kita berarti udah makin dekat ya. Kalau udah itu udah kayak abis ketemu Sungai Efrat, nongol Imam Mahdi, Dajjal, perang di situ, aduh udah Sahih, kita mesti menyelamatkan diri gitu ya. Dan ada satu informasi menarik lainnya. Salah satu hal yang bikin Dajjal itu menunggu waktu keluarnya adalah Sungai Furat. Kenapa Bang? Ada satu sahabat Rasulullah SAW dari Palestina, namanya Tamim Ad-Dari. Ini hadisnya terkenal. Tamim Ad-Dari pernah naik kapal bersama orang-orang lainnya, kemudian sepertinya salah jalan atau ada masalah, jadi berhenti di satu pulau. Ketika mereka berhenti di pulau tersebut, disambut oleh dabbah. Dabbah tuh kayak kadal. Mirip, lebih besar dikit dari kadal. Jadi biawak. Mungkin, atau mungkin lebih tinggi dikit juga. Disambut oleh dabbah yang bisa berbicara bahasa manusia. Dabbah itu salah satu tanda hari kiamat juga yang akan muncul nanti. Kemudian mereka dibawa ke sebuah gua, dan di dalam gua ini ternyata ada Dajjal. Jadi Dajjal itu hidup sebenarnya di zaman kita ini, di dunia. Di mana itu guanya? Kita tidak tahu, sampai sekarang kita tidak tahu. Ditulisnya cuma sebuah gua aja. Sebuah gua saja. Kemudian
Mereka semuanya takut. Sampai mereka diajak ngobrol oleh Dajjal. Apa hal pertama yang Dajjal tanyakan? Apa? Sungai Efrat sudah kering belum? Situ ya. Apa memang itunya? Apa namanya? Keuntungannya buat dia kalau sudah kering? Karena dia tahu bahwa keringnya Sungai Efrat salah satu tanda dia muncul. Dia mau keluar, dia sudah lama dikurung di dalam pulau tersebut. Oh, jadi kayak nunggu kode dia. Betul. Dia nanya tentang Sungai Efrat. Terus nanya tentang pohon kurma bisan di Yordania. Kurma bisan. Ini sudah masih membuahkan kurma atau tidak. Terus nanya tentang Nabi akhir zaman sudah keluar belum? Dia nggak ketemu Nabi Muhammad, nggak ketemu ya? Dia nggak ketemu Nabi Muhammad ya. Oke. Terus nanya apakah Arab sudah perangi Nabi akhir zaman atau belum? Quraisy. Berarti belum ya? Waktu itu sudah. Udah itu. Ini zaman Nabi Muhammad pas di Madinah, jadi sudah perang dengan Quraisy sebelumnya. Kemudian Tamim Ad-Dari pulang dari perjalanan tersebut dan pergi langsung ke Madinah. Dan ketemu Rasulullah SAW. Kebetulan Rasulullah lagi duduk bersama sahabat di masjid. Dan kebetulan Rasulullah lagi cerita kepada sahabat tentang tanda hari akhir. Sampai Tamim Ad-Dari ketemu Rasulullah. Kata Tamim Ad-Dari, saya mau cerita sedikit. Tamim Ad-Dari menyampaikan cerita tersebut. Kemudian Rasulullah langsung bawa Tamim Ad-Dari dan menyuruh Tamim Ad-Dari untuk menyampaikan cerita tersebut kepada para sahabat. Apa ceritanya? Ceritanya bahwa yang tadi itu ketemu Dajjal di perjalanan di laut, kemudian berhenti di pulau, kemudian ketemu Dajjal tanya tentang A, B, C seperti yang tadi itu. Kemudian dia pulang cerita itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, "Idza kharaja wa ana baina zahranikum fa ana hajijuh." Jika Dajjal keluar pas saya masih hidup, maka jangan khawatir, jangan takut. Saya yang akan membela kalian. Tapi kalau Dajjal sudah keluar pas saya tidak hidup, setiap orang bela diri sendiri. Nah, itu dia guys ya. Kalau kita nih misalnya secara tingkat keimanan nih, katakan ketemu Dajjal kita langsung jadi kafir. Di tingkat keimanan yang seberapa gitu? Yang pertama, kita harus berdoa kepada Allah agar kita tidak dipertemukan dengan Dajjal. Yani jangan sampai kita penasaran mau ketemu dengan Dajjal. Seberani apapun gitu. Seberani apapun, sebaik apapun, sesoleh apapun, bahkan ada perintah dari Rasulullah, jangan mau ketemu dengan Dajjal. Kalau dia bawa pedang apa begitu misalnya? Kita kalau dia mendekati tempat tinggal kita, kita keluar dari tempat tinggal kita, kita lari, kita kabur jauh. Itu perintah Rasulullah SAW. Karena belum tentu kita tahan. Maaf, saya mau sampaikan dan semoga tidak ada yang tersinggung ya. Perang Israel dan Palestina kemarin. Ini perang jelas gak kebenaran dan kebatilan di mana? Jelas kan? Kebenaran ada di barisan Palestina, kebatilan ada di barisan Israel. Dan masih banyak orang yang tertipu. Masih banyak orang yang menyalahkan Hamas. Masih banyak orang yang menyalahkan Palestina. Apalagi kalau Dajjal keluar di mana kebenaran tidak jelas dan kebatilan tidak jelas. Ada juga postingan yang bilang, Ustadz, itu manhajnya apa ya? Gitu. Maksudnya masih mementingkan begitu ditanya ini. Sahih. La ilaha illallah. Sudah perang antara kebenaran dan kebatilan, masih nanya manhajnya. La ilaha illallah. Itu yang ya mungkin ya karena mungkin terlalu Islam konsep terlalu sempit ya. Sahih. Bahwa sebenarnya Islam itu luas gitu kan. Sahih. Nah ini kalau sampai Dajjal muncul, teman-teman dipastikan jangan sampai kita bisa berinteraksi langsung karena kemungkinan besar kita akan langsung jadi kafir. Katanya disuruh untuk mengikat istri dan anak perempuan. Nah, kenapa itu? Syekh, satu fase terakhir itu berapa lama? Satu fase terakhir sebelum kiamat. Ya. Kalau kita lihat dari hadis Rasulullah SAW, yaitu ada 5 fase umat Islam. Kita sekarang di fase keempat. Ya. Di akhir fase keempat. Kita sekarang. Berarti tinggal fase yang kelima saja. Kata Rasulullah SAW, di umat Islam itu akan dipimpin oleh 12 pemimpin yang rasyid. Pemimpin yang memimpin sesuai cara Nabi Muhammad SAW. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Sayyidina Umar bin Khattab, seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi sebagian dari ulama menafsirkan bahwa 12 pemimpin itu
Ada 6 sudah di awal zaman, sudah di zaman Rasulullah. Ada 6 nanti di akhir zaman. Kemudian akan ada 6 pemimpin lagi di akhir zaman. Salah satunya adalah Al-Mahdi.